keluar kampung dan masuk kota keluar kota. Apa maksud dan tujuan kita perintah dakwah ini? Maksudnya ada 3. Jadi Al-Habib Abdul Al-Habsi, beliau datang jauh-jauh dari Jakarta. Beliau ingin silaturahmi Bapak Ibu. Maksud yang kedua, beliau ingin tolakul ilmi. Maksud yang ketiga, Yayasan At-Tanwir Muhammad ini punya program yang sangat mulia, yaitu membangun, membina, mesejahterakan 1000 rumah tahfidz untuk anak-anak yatim dan apa para penghafal Al-Quran yang gratis tidak berbayar se-Indonesia. Jadi alhamdulillah dari awal kita dirikan yayasan kita kurang lebih sudah 1 tahun, yang dimana dahulu belum ada 1 rumah tahfidz dan sekarang sudah ada beberapa rumah tahfidz untuk anak-anak yatim dan apa para penghafal Al-Quran yang gratis tidak berbayar ini. Jadi salah satunya berada di Condet Jakarta Timur, di Banten dan juga di Tanjung Pinang Sumatera, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan Allah mudahkan agar ada juga rumah tahfidz gratis, baik itu nanti di Pangkalan Ubun, di Sampit, Palangkaraya sampai ke Banjarmasin dan seterusnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rumah tahfidz kita ini juga berkurikulum pondok pesantren, yang dimana santri-santri yang harus mukim kita berikan makannya 3 kali sehari, kita gratiskan biaya pendidikannya, kita sediakan tempat tidur dan ruang belajarnya. Jadi para santri belajar ilmu mantik, balaghah, sorof, bahasa Arab, kita klasik dan semua guru-gurunya ahli sunnah wal jamaah. Ini tidak dipungut biaya sedikit pun Bapak Ibu, alias gratis Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan juga mungkin Bapak Ibu ada rumah kosong dan Bapak Ibu yang tidak terpakai, yang dimana Bapak Ibu ingin gunakan untuk para penghafal Al-Quran, anak-anak yang sedang menghafal Al-Quran ini. Silakan Bapak Ibu hubungi nomor-nomor yang sudah tertera di brosur ataupun nomor yang sudah tertera di banner depan ini. Insya Allah rumah Bapak Ibu yang kosong, tanah Bapak Ibu yang tidak terpakai akan kita gunakan untuk para penghafal Al-Quran, anak-anak yang dikandung apa yang gratis tidak berbayar ini. Dan insya Allah menjadi amal jariah Bapak Ibu sampai hari kiamat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada saudara-saudara, jalan-jalan tetangga saudara Bapak Ibu yang mereka ingin menghafal Al-Quran dan mereka dalam keadaan kurang mampu, silakan Bapak Ibu hubungi juga nomor-nomor yang sudah tertera di brosur. Insya Allah anak-anak Bapak Ibu akan kita gunakan untuk menghafal Al-Quran 30 juz dan itu tidak dipungut biaya sedikit pun, alias gratis Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu penasaran apa yang ada di atas meja ini. Ini ialah buku karangan Al-Habib, yaitu Kisah Sang Rasul dan juga Ridat ataupun Sirah Al-Habib, yang insya Allah akan kita berikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh maupun yang salehah yang ingin membersamai, bergabung, mendukung, mensupport, memfasilitasi para penghafal Al-Quran untuk anak-anak yang tidak apa yang gratis tidak berbayar ini. Jadi kita berikan hadiah ini sebagai hadiah Bapak Ibu, sebagai cenderamata dan bukan untuk diperjualbelikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Inilah maksud dan tujuan kita perintah dakwah bersama para ahli Mubalik Nasional berkeliling Indonesia yang ingin membangun, membina, mesejahterakan 1000 rumah tahfidz untuk anak-anak yang tidak apa yang gratis tidak berbayar ini. Mohon doanya Bapak Ibu, bersama kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk para penghafal Al-Quran. Jadi di sini Al-Habib Abdul Al-Habsi akan memberikan piagam penghargaan sebagai ucapan terima kasih Al-Habib kepada pengurus ataupun ketua DKM Masjid Fathul Iman. Jadi kepada pengurus ataupun ketua DKM Masjid Fathul Iman kami persilakan untuk menerima piagam yang insyaallah akan diberikan langsung oleh Habib Abdul Al-Habsi. Silakan pengurus ataupun ketua DKM. Mewakili bismillah. Diwakilkan Pak. Silakan Pak. Silakan Pak. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pemberian piagam penghargaan, mudah-mudahan barokah di dalam akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita serahkan kepada guru kita Habib Abdullah Al-Habsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi unzila al-Qur'an habibur rahman imamil a'immati fi kulli hin wa an wa ala alihi wa sahbihi al-mas'ulin minhum wal 'ayan.
وسلاما دائمين متلازمين على مقر الدهور والأحيان. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama di Masjid Fathul Iman ini. Mudah-mudahan Allah taala berkahi umur kita. Mudah-mudahan Allah berkahi rezeki kita. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan selalu dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah telah memasukkan umur kita ke bulan Muharram, yaitu kepada tahun baru Islam yang mudah-mudahan jadi tahun keberkahan buat kita, tahun kesuksesan buat kita. Dan mudah-mudahan tahun ini juga insya Allah kita semuanya insya Allah dipanggil ke tanah suci secara bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahun baru Islam ini merupakan momen yang diambil dari kehidupannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Fathul Bari dikisahkan bahwa pernah suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu mengirim surat kepada salah seorang sahabat yang ditugaskan untuk menjadi muhafid ataupun menjadi gubernur di daerah tertentu. Maka ketika sampai surat daripada Sayyidina Umar tentang perintah atau pelaksanaan terhadap sesuatu, surat tersebut tidak memiliki kalender, surat tersebut tidak memiliki tanggal, sehingga dia kirim surat balasan buat Sayyidina Umar, "Arif ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, tolong dikasih tanggal, tolong dikasih kalender." Apalagi yang namanya surat perintah itu harus tetapnya, harus ada kalendernya, penetapannya dari kapan. Maka akhirnya apa? Maka akhirnya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu pun mengumpulkan para akabir sahabat, para pembesar-pembesar dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkan di antara mereka dan Sayyidina Umar minta pendapat. Ayo kita mulai bikin kalender tahun baru Islam ataupun kalender Islam yang bersumber daripada bulan-bulannya atau bulan Qamariyah, bulan-bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada bulan yang namanya bulan Ramadan, ada bulan yang namanya bulan Syawal, ada bulan yang namanya bulan Dzulhijjah, ada yang namanya bulan Dzulqa'dah, ada bulan Muharram dan lain sebagainya. Sebenarnya nama-nama bulan ini sudah ada di zaman jahiliyah atau di zaman sebelum agama Islam. Dan bahkan bulan-bulan haram ataupun bulan-bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala itu identik tadinya dengan adat-adat yang ada di zaman sebelum agama Islam ataupun adat-adat kaum Arab semestinya. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah salah satu tingkat yang amat besar antara Sayyidina Umar dengan para pembesar-pembesar sahabat. Mereka menetapkan terhadap 4 momen, mengambil 4 momen dalam kehidupannya Rasulullah. Yang pertama apa? Maulid, yaitu yang kita kenal dengan kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka juga ingin menetapkan dari Mab'ad, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bertepatan dengan nuzulul Quran yang kita ketahui itu adanya di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, mereka juga sepakat ingin mengambil dari momen wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, mereka sepakat untuk mengambil dari momen ataupun kejadian hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat mereka berkumpul dan ingin membahas awal tahun kalender Islam ini melalui Maulid, maka banyak terjadi khilaf, maka banyak terjadi perbedaan pendapat. Kapan tepatnya Maulid Rasulullah SAW? Dan sampai saat ini hal itu menjadi perdebatan ya, di kalangan para ahli tarikh, ahli sejarah. Ada yang bilang Rasulullah itu lahir di tahun 8, di tanggal 8 Rabiul Awal, ada yang ngomong tanggal 12 Rabiul Awal, dan sebagaimana hari besar di negara kita di negeri Indonesia
Dan ada lagi pendapat-pendapat yang lainnya yang mana ini merupakan pendapat yang sah tergantung dengan istikhraj, tergantung dengan bagaimana ijtihadnya para ahli ulama tersebut. Dan yang intinya adalah kita tetap menghormati dan mengagungkan momen daripada kelahiran yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal yang kedua yaitu penetapan terkait mab'ats diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertepatan dengan nuzul Quran ataupun turunnya wahyu. Maka ketika itu para sahabat banyak sekali terjadi iskal di antara mereka. Banyak sekali terjadi perdebatan juga karena apa? Karena di saat itu masih minim sahabat. Ya, wajar saja karena itu juga baru wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Cuma mungkin segelintir orang yang paham bahwa Rasulullah SAW itu telah Allah utus menjadi Nabi dan Rasul. Belum banyak para sahabat. Dan kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika menginjak masalah wafatnya Rasulullah, seluruh sahabat bahwa mereka semuanya tak mau melanjutkan daripada diskusi tersebut. Kenapa? Karena sangat sedih nanti ketika momen kelahiran wafatnya Rasulullah diperingati sebagai tahun baru Islam. Kemudian yang keempat akhirnya yang disepakati oleh para sahabat untuk dijadikan awal ataupun tahun baru ataupun kalender tahun baru Islam itu dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pindahnya Rasulullah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Maka akhirnya apa? Akhirnya subhanallah para sahabat sepakat, di antaranya akabir sahabat Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan lain sebagainya menyepakati bahwa ayo kita bikin kalender Islam untuk penetapannya mulai dari hijrahnya ataupun berpindahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Tapi subhanallah ada hal yang unik di sini. Apa yang unik? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang unik bahwa momen hijrah realitanya, ya, perjalanan beberapa hari tersebut sekitar 4 atau 5 hari yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu terjadinya bukan di bulan Muharram, tapi terjadinya di bulan Rabiul Awal. Kenapa kok ditetapkan kalendernya mulai bulan? Karena apa? Karena Rasulullah SAW telah diketahui oleh para sahabat niat hijrahnya itu sudah terbit dari bulan Muharram. Sehingga apa? Sehingga akhirnya ditetapkanlah bahwa momen hijrah itu dari bulan Muharram. Dan ini juga sebagai pelajaran buat kita bahwa niat ibadah. Niat itu termasuk daripada sebagian daripada ibadah. Sehingga pentingnya bagi kita untuk niat, khususnya di awal tahun baru Islam ini. Kita niat mudah-mudahan Allah jadikan tahun ini sebagai tahun kesuksesan. Kita niat mudah-mudahan dengan tahun ini Allah Ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang taat. Kita niat mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun kita untuk dipanggil kembali ke tanah suci. Kita niat mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun yang penuh keberkahan bagi anak-anak kita, menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan itu tergantung dengan niat. Ayo mulai sekarang jadikan niat-niat kita niat-niat yang baiknya ya Allah. Mudah-mudahan tahun ini aku lebih giat dengan Al-Quran. Niat ya Allah, mudah-mudahan tahun ini aku lebih giat mendirikan salat lima waktu. Ya Allah, lebih giat untuk berjamaah, lebih giat untuk melaksanakan daripada hal-hal yang baik. Niat mulai sekarang, mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Dan para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kedatangan saya, kedatangan Habib ke Palangkaraya ini ataupun ke Kalimantan Tengah dalam rangka safari dakwah, rehlah dakwah, insyaallah dalam tujuan bersama-sama membangun dan mensejahterakan 1000 rumah tahfidz gratis. Kenapa kita ingin mensejahterakan, kita ingin membangun 1000 rumah tahfidz gratis ini? Karena saat ini kita merasa sangat penting
penting bapak-bapak dan ibu anak-anak kita menjadi generasi Al-Qur'an. Karena kita lihat anak-anak kita saat ini Masya Allah banyak terkontaminasi sama yang namanya HP. Benar gak? Kalau anak sekarang udah main HP Masya Allah ya, lupa diri sudah berada HP ya. Baik dia udah gak perlu dia siapapun, main Mobile Legends kan, main app kah, main apa kan ya. Dan kita sekarang ini mintanya bukan jajan, mintanya pulsa ya. Benar gak Pak? Masya Allah, Masya Allah. Tentu HP ini bukan barang yang apa? Yang aman-aman saja. Di dalamnya juga banyak aplikasi-aplikasi buatan orang-orang kafir. Dan di dalam aplikasi-aplikasi tersebut juga ada ideologi-ideologi. Mohon maaf saya sampaikan di sini. Banyak ideologi-ideologi yang disebarkan melalui HP. Di antaranya apa? Di antaranya pemahaman masalah LGBT. Dan ini marak bapak-bapak ini dipertontonkan di TikTok dan lain sebagainya. Maka dari itu kita berharap anak-anak kita diberi penjagaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak kita dijaga hatinya dengan Al-Quran. Sebagaimana Allah nyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami juga yang akan memberikan penjagaan kepadanya. Maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu banyak di antara beberapa orang ada yang ngomong ke Habib, ngapain bikin pondok-pondok gratisan? Memangnya nggak rugi? Habib bilang ya kita ingin menampung orang-orang yang mereka kurang mampu. Mereka tak punya tujuan. Mereka kadang-kadang berhenti sekolah karena biaya. Kita tampung insya Allah bersama-sama dan menjadikan mereka pribadi-pribadi yang lebih bermanfaat. Habib bilang Habib bukan konglomerat, Habib bukan orang kaya, tapi Allah yang maha kaya. Dan juga Habib yakin dengan ungkapan ya Allah al-jamaah, kekuatan Allah dalam kebersamaan. Kalau kita bersama-sama, insya Allah mudah-mudahan akan datang kemenangan dari Allah. Kalau kita bersama-sama, mudah-mudahan insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya di sini Habib Adalia sorban yang akan membentangkan dan bagi siapapun yang mengisinya mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Mari kita yakini bersama dengan salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbi bin Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma dhaya wasi'an karami. Ya Rabbi bin Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana
dunia akhirat. Amin ya rabbal. Dan para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pertemuan kita di hari ini mudah-mudahan menjadi saksi kebaikan buat kita, dan mudah-mudahan jadi pahala yang memberatkan terhadap amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini merupakan mukjizat nyata, mukjizat yang sangat nyata, yang amat luar biasa. Kalau kita kenal HP, dulu HP ini banyak kan? Ada Nokia dulu kan. Terus kalau teknologinya udah tak mumpuni, ada lagi di atasnya BB, ada apa lagi? iPhone, ada apa lagi? Mungkin ada lagi, karena teknologi ini cuma ilusi. Buktinya apa? Buktinya kalau ada yang lebih maju, teknologi yang lama kan disingkirkan. Tapi Al-Quran ini punya teknologi yang teramat luar biasa. Al-Quran lebih canggih dari Google Earth. Ya. Kalau kita mungkin punya aplikasi Google Earth, melihat ini rumah mama dulu tahun 2009, ini apalah ini apa. Tapi subhanallah, Al-Quran telah menjadi mukjizat yang teramat nyata. Buktinya apa? Buktinya mungkin dulu, ya, dulu kita tahu ada cerita Neil Armstrong itu masuk ke dalam agama Islam, benar? Ya, ada dulu cerita Nix dan lain sebagainya. Katanya masuk Islamnya gara-gara apa bapak-bapak ada dulu? Sampai bulan. Tapi sampai bulan sampai ini dengar suara azan. Ya. Kayaknya suara azan dari Batu Lima ini sampai Pasar Pahan juga masih kedengaran kan? Apalagi sampai bulan ya. Masya Allah. Tapi sebenarnya kalau sepertinya yang saya tangkap, logikanya adalah Neil Armstrong bukan masalah dengan azannya, Pak. Tapi Neil Armstrong itu ketika mau berangkat ke bulan atau punya penelitian tentang bulan, dia sudah tahu bahwa bulan ini punya karakternya A, B, C, dan D. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai dia tahu bahwa bulan ini telah terbelah. Kenapa dia tahu ya? Dia tahu melalui Al-Quran. Al-Quran mengungkapkan dalam surat Al-Qamar, iqtarabatis saa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan bulan telah terbelah. Al-Quran telah mengisahkan Al-Quran itu bahwa bulan itu telah terbelah. Siapa yang membelah bulan? Yang membelah bulan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mungkin dalam Armstrong itu sampai bulan ataupun sudah meneliti tentang karakter bulan begitu dekat, tahu benar bahwa bulan itu gerakan saudara Rasulullah SAW. Telah benar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasulullah itu berbicara dari hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang Allah turunkan kepada dia. Dan masya Allah, telah jelas, telah maju sekali, telah mengungkap bagaimana Al-Quran tentang keajaiban daripada astronomi dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang kita yang masih lama sama Al-Quran, kita yang kurang yakin sama Al-Quran, Bapak-bapak dan Ibu. Maka dari itu, melalui majelis yang mulia ini saya mengajak, ayo kita bersama-sama menjadi ahli Al-Quran. Siapa ahli Al-Quran itu? Adalah mereka orang-orang yang peduli dengan Al-Quran. Bagaimana kita peduli dengan Al-Quran? Salah satunya mari kita jadikan generasi kita sebagai penghafal Al-Quran. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara anak-anak yang tadi kami sampaikan, mereka yang kurang mampu, yang kurang biaya dan lain sebagainya, dan itu merupakan anak-anak kita, tanggung jawab kita dalam Islam. Kenapa? Karena kalau kita tidak bertanggung jawab ataupun kita menyediakan mereka yang biasanya dimanfaatkan sama tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Di antaranya apa? Mereka dijadikan sebagai anak-anak di jalanan. Atau juga di antara mereka ada yang dimanfaatkan yang lebih nasibnya lebih apes lagi, diambil daripada organ tubuhnya, diambil jantungnya, diambil livernya, diambil ginjalnya untuk diperjualbelikan di pasar dan itu terjadi di kota-kota besar. Maka dari itu semuanya, mari kita buka harapan buat mereka, kita buka cita-cita buat mereka, dan kita jadikan mereka sebagai para penghafal Al-Quran. Dan dari itu juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah
mengutarakan daripada hajatnya. Kenapa kok mengutarakan daripada para hajatnya? Karena kita berharap mudah-mudahan majelis kita ini termasuk majelis yang sangat dijabah daripada doa-doa kita semuanya. Mengutarakan hajatnya dan kita mengaminkan bersama, mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap juga mudah-mudahan jadi syawahidul khair, jadi saksi-saksi kebaikan buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan bagi para jamaah semuanya tetap duduk bersama dan kita dekatkan dan kita aminkan bersama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita doanya para malaikat Allah. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah kita lihat dan juga telah kita dengar ceramah ataupun ceramah qalbu yang tadinya disampaikan oleh guru kita Habib Abdul Habsyi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga mendatangkan keberkahan Bapak Ibu bagi kita semuanya, bukan hanya di dunia saja maupun nantinya sampai di akhirat. Dan juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sesi yang terakhir ini kami mengajak kepada Bapak Ibu semua yang ingin membersamai, bergabung, mendukung, mensupport, memfasilitasi para penghafal Quran untuk anak-anak yatim dan duafa, para penghafal Quran yang gratis tidak berbayar ini Bapak Ibu. Jadi sedikit kita sampaikan di sini juga ada sinar mata ataupun hadiah yang insya Allah akan diberikan langsung oleh Al-Habib, yaitu buku karangan Al-Habib, yaitu kisah sang Rasul dan juga rida ataupun selena Al-Habib yang insya Allah akan kita berikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh maupun yang solehah yang ingin menyisihkan, menyedekahkan ataupun mengorbankan sebagian daripada harta Bapak Ibu untuk program mencerdaskan anak-anak yatim dan duafa, para penghafal Al-Quran yang gratis tidak berbayar ini Bapak Ibu. Jadi nantinya siapapun mungkin yang ingin maju ke depan, silakan Bapak Ibu mengangkat tangan Bapak Ibu terlebih dahulu. Setelah Bapak Ibu mengangkat tangan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu punya hajat, mungkin Bapak Ibu punya niat, sampaikan hajat-hajat, niat-niat baik Bapak Ibu kepada Al-Habib dan insya Allah akan dimaafkan oleh beliau. Dan juga terakhir berfoto bersama Al-Habib. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa harus berfoto bersama Al-Habib? Karena yayasan kita ini Bapak Ibu yayasan yang resmi yang terdaftar di Kemenkumham, maka harus ada foto dokumentasinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nantinya Masya Allah jika Bapak Ibu belum bisa maju ke depan, kita doakan saudara-saudara kita yang sudah melangkahkan kakinya ke depan, yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan harta yang kita keluarkan, saudara-saudara kita mengeluarkan hartanya, Allah berkali lagi dan Allah ganti yang lebih baik lagi. Dan juga kami di sini Bapak Ibu Yayasan At-Tanwir Muhammad memegang kertas komitmen Bapak Ibu. Jadi kegunaan kertas komitmen ini, nama Bapak Ibu dan juga nomor WhatsApp Bapak Ibu akan kita tulis di sini. Karena di setiap malam Jumat santri-santri kita mereka beristighosah mendoakan nama hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh maupun yang solehah yang sudah menyisihkan, menyedekahkan sebagian daripada harta Bapak Ibu untuk membantu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mungkin Bapak Ibu tidak punya nomor WhatsApp, boleh nomor handphone biasa Bapak Ibu kita tulis di sini. Dan juga Bapak Ibu di sini tertera nomor Al-Habib Abdul Habsyi, nanti di kertas komitmen yang kita berikan. Silakan Bapak Ibu ingin bertanya-tanya perihal masalah agama kepada Al-Habib, kami persilakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, langsung saja supaya harta kita yang kita sisihkan ini menjadi barokah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang lebih baik lagi, maka kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan harta kita yang kita keluarkan, yang kita sisihkan, walaupun tidak seberapa ini Bapak Ibu, Allah ganti
menyisihkan hartanya, yang ingin membantu anak-anak yang sedang menghafal Al-Quran, kami persilakan untuk maju ke depan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah? Tidak ada, kami persilakan untuk maju ke depan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tidak ada. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita turunkan di angka yang berikutnya sebelum kita tutup. Jadi di sini Habib Abdullah Habsyi, beliau akan memberikan satu buah rida beliau ataupun selendang beliau yang beliau pakai, dan juga 5 buah buku karangan langsung dari Habib, yaitu kisah Rasul bagi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang saleh maupun yang salehah yang ingin menyisihkan, menyedekahkan ataupun mengamalkan sebagian dari harta Bapak Ibu untuk program mencerdaskan anak-anak yang tidak apa para penghafal Al-Quran yang gratis tidak berbayar ini. Bismillah, di angka yang berikutnya di angka 5 juta rupiah. Jika ada, kami persilakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akan habis dan berkurang Bapak Ibu, hakikatnya harta kita yang kita sisihkan, yang kita keluarkan untuk membantu agamanya Allah. Janji Allah bertambah, dan insya Allah akan terus bertambah. Bismillah. Ada kan? Dari ibu-ibunya juga boleh silakan. Mungkin dari muda-muda yang di belakang, jika ingin maju tapi malu-malu, boleh panggil tim-tim kita muda yang berpakaian rompi warna hijau yang ada bacaannya rumah takbir gratis ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bismillah. Ada kan? Mungkin dari bapak-bapak yang ingin bawa anaknya ke depan ataupun diwakilkan sama anaknya, silahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Niat mudah-mudahan dengan apa yang dikeluarkan ini anak keturunan kita menjadi penghafal Al-Quran. Niat mudah-mudahan kita dipanggil ke tanah suci sekeluarga yang jauh. Amin. Bismillah. Ada kan? Apa Allah yang pertama yang ingin melangkahkan kakinya ke depan mencontohi harta kebaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak Ibu jangan malu-malu. Hari ini maksiat sudah terang-terangan Bapak Ibu. Jadi kita lawan maksiat yang terang-terangan dengan beramal soleh juga secara terang-terangan. Bismillah. Jika ada, kami persilahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kan? Mungkin juga kita ulangi, ini tidak harus tunai ataupun cash Bapak Ibu, boleh ditransfer hari ini, besok, lusa maupun lusa lagi di rekening atas nama Yayasan At-Tanwir Muhammad di Bank BSI Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu ingin mentransfernya, kami persilakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bismillah. Jika ada, kami persilakan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita turunkan di angka yang berikutnya. Jadi di sini Habib Abdullah Habsyi, beliau akan memberikan satu buah rida beliau ataupun selendang beliau yang beliau pakai, dan juga 3 buah buku karangan langsung dari Habib, yaitu kisah Rasul bagi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang saleh maupun yang salehah yang ingin menyisihkan, menyedekahkan sebagian dari harta Bapak Ibu untuk program mencerdaskan anak-anak yatim dan apa para penghafal Al-Quran yang gratis tidak berbayar ini. Bismillah, di angka 3 juta rupiah. Jika ada, kami persilakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi jika Anda harus tunai ataupun cash, boleh ditransfer hari ini, besok, lusa maupun lusanya lagi. Dan juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sedikit kita infokan Habib Abdullah Habsyi, beliau biasanya yang mengisi di stasiun Trans TV bersama Ustaz Nur Maulana di acara Islam Hidayah. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat setelah sholat subuh berjamaah, Bapak Ibu buka televisi, maka Habib Abdullah dan Ustaz Nur Maulana yang mengisi ceramah ataupun kajian pada hari itu Bapak Ibu. Bismillah. Jika ada, kami persilakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang pertama, mungkin muda-muda yang di belakang ataupun bapak-bapak yang berada di depan, jika ada, kami persilakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah. Ada? Sampaikan hajat-hajat, niat-niat baik Bapak Ibu kepada Habib, dan insya Allah akan didoakan oleh beliau. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita turunkan di angka yang berikutnya sebelum kita tutup dengan doa. Di sini Habib Abdullah Habsyi, beliau akan memberikan satu buah rida ataupun selendang beliau yang beliau pakai, dan juga 2 buah buku karangan langsung daripada Habib, yaitu kisah Rasul bagi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang saleh maupun yang salehah yang ingin menyisihkan, menyedekahkan sebagian dari harta Bapak Ibu untuk membantu agamanya Allah. Bismillah, di angka 2 juta rupiah. Jika ada, kami persilakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak Ibu, masya Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Bandana ala khairi falakum mislu ajri fa'ilih." Barang siapa yang mengajak pada suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala Bapak Ibu. Jadi Bapak yang sudah maju ke depan, yang pertama mencontohi yang lain juga ingin ikut ke depan, maka pahalanya mengalir kepada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bismillah.
Jika ada kami persilakan. Ada kan? Mungkin bunda-bunda yang di belakang, bapak yang berada di depan. Jika ada kami persilakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Al-Habib Abdullah Tafsir Bapak Ibu, beliau datang jauh-jauh dari Jakarta, Kalimantan Tengah ini berdakwah dengan ilmunya Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu boleh menyisihkan ataupun menyedekahkan sebagian daripada harta Bapak Ibu untuk membantu agamanya Allah. Anak-anak yatim dan duafa yang sedang menghafal Al-Quran ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah mungkin hamba Allah yang pertama yang kepingin bawa anaknya, istrinya, suaminya ke depan, kami persilahkan Bapak Ibu. Juga boleh berpadukan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita turunkan di angka yang berikutnya. Jadi rida ataupun sedekah Al-Habib hanya kita berikan kepada hamba-hamba Allah minimal di angka 2 juta rupiah. Di angka yang berikutnya Bapak Ibu di sini Al-Habib Abdullah Habsyi beliau akan memberikan 3 buah buku beliau, yaitu Kisah Sang Rasul bagi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang ingin menyisihkan menyedekahkan sebagian hartanya untuk membantu agamanya Allah. Bismillah, di angka berikutnya di angka 1 juta rupiah. Jika ada kami persilahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini tak harus tunai ataupun cash Bapak Ibu, kita ulangi, boleh ditransfer hari ini, besok, lusa maupun lusanya lagi. Adakah? Bismillah, jika ada kami persilakan untuk maju ke depan terima hadiah ataupun cendramata insyaallah akan diberi langsung oleh Habib Abdullah Habsyi. Adakah mungkin apa Allah yang pertama? Jika ada kami persilakan. Allahu Akbar. Silakan bunda yang di belakang. Jika ada kami persilakan. Boleh bundanya maju ke depan. Bismillah. Contohkan hal-hal kebaikan, masya Allah. Dan insya Allah mengangkatkan ibunda yang menangkapkan kembali akan menjadi saksi-saksi kami. Adakah dari bapak-bapak atau dari bunda-bundanya? Jika ada kami persilakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah. Adakah? Bismillah, jika ada kami persilakan lagi. Dari bunda-bundanya di sebelah kiri Habib, bapak-bapaknya di sebelah kanan Habib. Bismillah, jika ada kami persilakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Silakan bunda. Allahu Akbar. Silakan bunda. Allahumma shalli ala Muhammad. Boleh berjalan. Silakan Ibu. Beliau mudah-mudahan anak-anak jadi anak-anak yang soleh-solehah. Orang tua yang telah meninggal mudah-mudahan Allah jadi kuburnya aman daripada aman surga. Dan mudah-mudahan Allah sinari dengan cahayanya Al-Quran. Dan mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan sekeluarga dipanggil ke tanah suci dalam keadaan sehat walafiat menjadi Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah gantikan ini kepada sekeluarga. Ya boleh diurus di belakang ini nanti. Ya, di belakang ini. Silakan di motor dulu. Bismillah, ada lagi mungkin hamba Allah yang berikutnya Bapak Ibu. Sebelum kita tutup dengan doa untuk guru-guru kita, untuk orang tua Bapak Ibu. Bismillah. Jika ada kami persilakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala di angka 1 juta rupiah. Bismillah. Ada lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Jika masih ada kami persilakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita turunkan di angka yang berikutnya Bapak Ibu. Jadi di sini Al-Habib Abdullah Habsyi beliau akan memberikan 2 buah buku beliau, yaitu Kisah Sang Rasul sebagai hadiah atau cendramata dari Al-Habib bagi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang saleh mempunyai salehah yang ingin menyisihkan menyedekahkan hartanya untuk program mencerdaskan anak-anak yatim dan duafa, para penghafal Al-Quran yang
bunda yang di belakang ataupun dari bapak-bapak yang berada di depan, jika ada kami persilakan. Lebih cepat lebih baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyisihkan menyedekahkan sebagian harta Bapak Ibu untuk membantu agamanya Allah. Mudah-mudahan menjadi amal jariah Bapak Ibu semua, diberikan rezeki berkah oleh Allah dan diberikan umur amal yang banyak dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga di sini tim kita, tim Yayasan At-Tanwir Nur Muhammad memegang jaringan rumah takfir gratis Bapak Ibu, yang dimana jaringan ini insyaallah akan kita berikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh, yang mau punya usaha, yang ingin menjadikan dirinya duta Al-Quran. Mungkin Bapak Ibu punya usaha rumah makan ataupun usaha-usaha yang lain, yang dimana Bapak Ibu ingin meletakkan jaringan ini di situ. Insyaallah setiap 1 sampai 2 bulan sekali tim kita akan menguntit isinya kembali, dan isinya insyaallah akan kita gunakan untuk program mencerdaskan anak-anak yang tidak apa yang gratis tidak berbayar ini. Dan juga ini Bapak Ibu jaringannya gratis, siapapun yang mau mengambil jaringannya kami persilakan. Dan jaringan ini Bapak Ibu boleh nanti yang mau mengambilnya silakan konfirmasi langsung bersama Ustaz Bainul Yakin Al-Basri. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Silakan. Dan saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada para jamaah semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan doa-doa kita diijabah